agar engkau merahmati kami. Agar engkau, ini orang minta rahmat kepada siapa? Ayo jawab, ini orang minta rahmat pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Itu kalau salah pasti dilarang itu. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah sana. Kalau salah, enggak tuh. Nah, Ustaz diem aja tuh. Kami datang minta rahmat kepada kamu agar kami dilepaskan dari krisis pangan. Kami datang nashku ilaika nashku sab'a sinin jalla amruha nashku hittan jalla amruha li sab'a sinin. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena tidak minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal anaknya karena tidak ada air susunya. Yang gagah perkasa, pemuda-pemuda yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai karena kelaparan. Wa alqaw bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i. Fala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana. Tidak ada makanan sama sekali kecuali handol, rumput di padang pasir. Namanya handol, pahit rasanya. Fa anta lidunyana wa anta lidinina. Engkau tempat berlindung kami urusan dunia maupun urusan agama. Syafaatmu kami harapkan ya Rasul, ya Muhammad, ya khairul bariyah. Kemudian Nabi Muhammad mendoakan, Allahumma skihim ghaisam mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adzabin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka dan banjir. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Berarti tawassul itu sunnah apa bid'ah? Paham? Kalau ada orang mengatakan bid'ah bisa jawab? Bisa jawab? Diam aja. Kalau ada orang mengatakan tawassul bid'ah bisa jawab tidak? Bisa, alhamdulillah. Masa saya terus yang harus jawab? Nah, itulah. Jadi ahli sunnah adalah kelompok yang berpegang teguh dengan sunnatur rasul qaulan wa fi'lan wa taqriran. Dah paham? Setelah Rasulullah wafat, meninggalkan murid-muridnya, namanya sahabat, gitu ya. Nah, maka jama'atus sahabah semuanya itu adalah ashabul haq. Muridnya Nabi Muhammad yang namanya sahabat semuanya memegang kebenaran, memegang kalimatul haq semuanya. Ini bedanya kita dengan Syiah. Kalau menurut Syiah, bukan berarti Syiah kafir, enggak, saya enggak mengkafirkan, tidak. Bedanya kita dengan Syiah, kalau Syiah setelah Nabi Muhammad wafat, sautul haq, sahibul haq hanya satu orang, yaitu siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wafat cuma satu orang, Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari, Imam Mahdi Al-Muntadhir yang ke-12. Yang sejak umur 6 tahun menghilang di sebuah gunung Rodwa di kota Samiro, yang sampai sekarang masih hidup, selalu memberikan wangsit pengarahan irsyad kepada Ayatullah Al-Uzma. Ini Imam Mahdi ini. Sudah lahir, menghilang sejak umur 6 tahun. Di gua Rodwa di Samiro. Sampai sekarang selalu membisiki, memberi wejangan pengarahan kepada Ayatullah Al-Uzma. Maka Ayatullah enggak pernah salah. Harus ditaati karena selalu ilmunya langsung dari Imam Mahdi. Nanti Imam Mahdi ini akan turun di akhir zaman ketika akan membunuh Dajjal. Menurut orang Syiah. Kalau ahli sunnah, Imam Mahdi belum lahir. Nanti kalau nanti akhir dunia mau kiamat, mau membunuh Dajjal, baru lahir Imam Mahdi. Kalau Syiah sudah ada, tapi masih di belakang lahir, masih ghaibah. Namanya al-ghaibatus sughra namanya. Wah, ini nggak paham Syiah ya? Nah, kalau kita yang bukan Syiah, setelah Rasulullah wafat, semua jama'atus sahabah membawa kalimatul haq. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, semua membawa kebenaran semua. Tolhah, Zubair,
Abdurrahman bin Auf, Amir bin Ubaid bin Jarrah, Abu Hurairah, Sa'id Al-Khudri, semua membawa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, semua bawa kebenaran. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa kamu ikut salah satunya, di situ ada hidayah, di situ ada kebenaran. Dengan siapa Anda mengikuti alumni Darussalam, di situ ada kebenaran. Seperti begitu contoh. Dengan siapa kamu ikut murid-muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, di situ ada kebenaran. Nah, maka kita disebut ahli sunnah wal jamaah. Paham nggak? Paham nggak? Ya, singkat saja ini. Setelah sahabat wafat semua, yang paling terakhir sahabat wafat, sahabat Malik bin Anas, usianya 125 tahun. Setelah sahabat Nabi sudah wafat semua, kebenaran ada di mana? Nabi sudah tidak ada, sahabat muridnya sudah tidak ada. Kita ini mau mencari kebenaran, kalimatul haq berada di mana? Nah, di sini Quran memberikan petunjuk kepada kita. Dalam surat Al-Hajj ayat 54 Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Orang-orang yang berilmu yang memegang kebenaran. Alladzina utul ilma liya'lam annahul haqqu min rabbik. Jadi kalau kamu mau benar, harus ikut orang yang mau benar dalam bertani, nanam sawit, nanam karet, harus mendengar nasihatnya insinyur pertanian. Mau nambang batu bara, mau nambang berlian, harus ikut ilmunya insinyur pertambangan. Begitu enggak? Kalau kita mau dagang bisnis, harus ikut sarjana bisnis. Kalau kita mau kerja di bank, harus ikut para bankir. Nah, kalau kita mau paham agama, harus ikut ulama. Alladzina utul ilma. Sebab ulama yang pegang kebenaran. Contoh, cepat contohnya. Suatu ketika ada gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksiana, Afghanistan dan sekitarnya lah. Sebelah sononya Bengawan, Mawaro An-Nahr. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Kepada siapa suratnya? Bukan Imam Samudra, Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris, bin Abbas, bin Uthman, bin Syafi' bin Musayyab, bin Ubaid, bin Abdul Yazid, bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu jumpa dengan Nabi Muhammad di kakeknya Syekh Abdul. Nah, Imam Syafi'i bukan Habib, bukan. Karena bukan turunan Rasulullah, tapi jumpa dengan Rasulullah di Jad Syekh Abdul Muttalib. Lahir di Ghazah, yang sekarang lagi digempur Israel. Itu lahirnya Imam Syafi'i di situ. Di Ghazah lahirnya. Lahir di Ghazah tahun 150, wafat di Kairo, di Fustat namanya Mesir, tahun 204 Hijriah. Jadi usianya hanya 54 tahun. Imam Syafi'i itu usianya berapa? 54 tahun. Usianya pendek tapi jembar. Di Martapura, di Banjarmasin ada orang usianya panjang tapi sempit. Ya lumayan suara satu kalau pilkada lah. Usianya panjang tapi nggak bisa apa-apa. Lumayan suara satu pilkada atau pilgub atau pilbub, pilpres. Kalau Imam Syafi'i usianya 54 tahun. Ki Hasyim Asy'ari 55, Imam Ghazali 55, Imam Nawawi 45, Sohrawardi 38, Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur 39. Saya sudah 62. Jadi tuh. Saya sudah 62 ini, lebih tua daripada Imam Syafi'i. Nah, suratnya begini. Gubernur tanya begini, Syekh atau Imam, saya ingin paham agama Islam yang sempurna. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi' sini, bawa kertas, bawa pulpen. Naktub ar-risalah.
Ayo kita nulis surat membalas pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Robi menulis, Imam Syafi'i ngomong, dikte imla. Ternyata risalahnya Syafi'i berjumlah 300 halaman. Jadi suratnya Imam Syafi'i 300. Mudah-mudahan ada Kiai Partapura bikin surat 100 halaman. Imam Syafi'i bikin surat membalas pertanyaan gubernur 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Paham nggak? Paham nggak? Awal mulanya Imam Syafi'i bikin surat itu, ilmu usul fikih. Isinya gimana? Nah ini singkat saja. Kalau rinci 2 tahun. 4 semester. Gubernur, kalau Anda ingin paham Islam dengan sempurna, pertama Anda harus paham bayan ilahi, apa? Al-Quran. Harus paham penjelasan dari Allah. Al-Quran. Al-Quran itu ayatnya macam-macam. Ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khas, ada nasikhah, ada mansukhah, ada maknanya hakiki, ada majazi. Paham itu semua. Jangan gampang pidato, mari kita kembali ke Quran. Pidatonya gampang. Keluaran pesantren kilat. Pas 2 minggu liburan itu. Keluar dari pesantren kilat 2 minggu langsung jenggot panjang. Masya Allah. Jidatnya hitam langsung. Khutbah. Khutbahnya karena ayatnya terbatas. Maka ditambah-tambah awas kristenisasi. Akan menyerang negara kita. Dan Kristen semua. Mari kita bakar gereja itu. Karena kehabisan ayat. Ayatnya ada 4, fastabiqul khairat, wa'tasimu, walantardo, wa malam yahkum. Udah ayatnya itu. Hadisnya ada 6 karena ngambil dari kalender. Kalendernya 6 lembar kan, Januari, Februari 1 hadis. Kalau hadis, kalau dalil keras, Rawahul Bukhari. Begitu turun saya tanya, Ustaz tadi dari Rawahul Bukhari, Bukhari juz berapa, halaman berapa ya? Waduh maaf, saya nggak langsung ngambil dari Bukhari. Dari mana Ustaz? Dari kalender. Ya kalau gitu jangan Rawahul Bukhari Ustaz, Rawahu kalender. Mudah-mudahan di Banjarmasin nggak ada yang kayak gini nih. Kalau di Jakarta banyak. Masya Allah. Tidak usah taklid. Mari kita kembali pada Quran dan hadis. Nggak usah taklid. Pada Imam Syafi'i, pada imam yang lain. Pada Imam Syafi'i nggak usah taklid. Mari kita kembali Quran dan hadis sudah cukup. Sini Ustaz, sini Tad, saya tanya Tad. Hadis yang ente pegang itu hadisnya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu paling sahih. Oh. Tahu nggak Tad? Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Bukhari itu wafat tahun 255. Kalau Imam Syafi'i 204. Imam Syafi'i 204. Kalau Imam Bukhari 255. Imam Bukhari Syafi'iyul madhab. Madhabnya Bukhari Imam Syafi'i. Hadisnya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Hadisnya Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Maklum ya Allah. SAG, sarjana alam gaib. Malam-malam pakai dasi. Kesana kemarin pakai dasi. Ke pasar pakai dasi. Malam baru bisa pakai dasi. Bodohnya nggak selesai. Nah, kalau Anda sudah paham Quran tapi tidak atau belum paham Islam dengan komplit, dengan sempurna, maka pindah pada bayan nabawi. Apa? Penjelasan dari Nabi Muhammad, yaitu hadis. Hadis macam-macam. Mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidb wal khata' dan seterusnya. Kalau sudah paham hadis belum juga paham Islam dengan komplit, dengan sempurna, maka yang harus dipakai bayan akli. Apa? Akal harus dipakai.
Lah akal ini, kalau akalnya ulama kumpul, musyawarah, diskusi, kemudian mengeluarkan satu hukum, keputusan hukum, maka namanya, metode itu namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Kalau akalnya ulama sendiri-sendiri, ulama Banjar, ulama Jawa Timur, ulama Jakarta, ulama Sumatera, tidak melalui pertemuan, akalnya ulama memutuskan sebuah hukum, tidak melalui pertemuan, namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Qiyas ada 10 macam. Qiyas aulawi, istiqra'i, tamthili, burhani, mantiki, jadali, iqna'i, khitobi, syi'ri. Pokoknya kalian belum paham begini, jangan coba-coba jadi kiai lah. Imam Masjid Sabilul Muhtadin harus paham ini. Masjid Agung ibu kota Kalsel harus paham ini. Kalau enggak mundur. Kalau Martapura apa namanya? Masjid apa namanya? Al-Karomah. Masjid Al-Karomah banyak bagus, besar, megah, luar biasa Masjid Martapura ini. Imamnya harus megah, harus agung imamnya, harus alim, minimal Fathul Mu'in, minimal Bulughul Maram, minimal Fathul Qorib, harus paham. Kalau enggak mundur. Contoh, nah ini contoh biar paham. Di Quran berulang kali perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Kalau enggak sholat masuk neraka sakor. Apalagi kalau meremehkan sholat, wailun lil musallina hum an sholatim sahun. Begitu pentingnya sholat. Sampai disebut dalam Al-Quran 62 kali. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam, nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa? Nggak ada di Quran. Berapa rakaat? Nggak ada di Quran.